kampung membagikan keuangan terkait penjelasan kepada kampung mengenai rancangan peraturan kampung tentang satu peraturan kampung Wonosari nomor 1 tahun 2024 tentang rencana kerja pembangunan kampung Wonosari tahun 2024. Yang kedua, peraturan kampung Wonosari nomor 2 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja kampung tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kepada kita panjatkan untuk Tuhan Yang Maha Esa yang berkat karunia kita semua dapat berkumpul dalam melaksanakan suatu amanat rakyat dan konstitusi yaitu penetapan peraturan kampung tentang peraturan kampung nomor 1 tahun 2024 tentang rencana kerja pembangunan kampung Wonosari tahun 2024 dan peraturan kampung Wonosari nomor 2 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja kampung Wonosari tahun 2024. Dan karena itulah Tuhan Maha Esa tunjukkan dengan adanya musyawarah yang mulia dapat menyelenggarakan dengan baik meskipun dibutuhkan pemahaman dan pelatihan musyawarah yang baik oleh Bapak dan kami pemerintah kampung Wonosari. Pada hari ini kita semua boleh berbangga karena musyawarah Bapak sudah dilaksanakan dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini. Selama kami menjabat sebagai kepala kampung di Wonosari untuk kelima kalinya melaksanakan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu langkah ini tetap akan kami pertahankan agar penyelenggaraan pemerintah kampung dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam arti dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui wakilnya di Bamuska. Sebelum lanjut membacakan penjelasan nota keuangan, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Bamuska yang telah bersama kami membahas rancangan peraturan kampung yang kami ajukan untuk ditetapkan, dan semoga apa yang kita kerjakan benar-benar menuju suatu penyelenggaraan pemerintahan kampung yang baik dan bersih ke depan. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris Kampung Wonosari, para kawan dan kasih yang telah membantu saya dalam menyiapkan materi mengenai rancangan peraturan kampung yang saat ini hendak ditetapkan. Selanjutnya pada hari ini merupakan suatu pelaksanaan fungsi Bamuska sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang desa. Salah satu fungsi Bamuska adalah menetapkan peraturan kampung bersama dengan kepala kampung. Dengan prioritas saat ini diharapkan produk hukum kampung Wonosari akan dilaksanakan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, dan tentunya diharapkan pada masa yang akan datang produk hukum kampung Wonosari sungguh-sungguh memberikan suatu kesejahteraan yang utuh bagi masyarakat kampung Wonosari. Produk hukum kampung yang baik tentunya bukan hanya berasal dari kepala kampung, tetapi juga berasal dari Bamuska. Kualitas produk hukum kampung tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Selain itu, diharapkan agar fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala kampung dapat dilakukan oleh Bamuska, sehingga pembangunan yang dilakukan tentunya berlandaskan pada visi dan misi kepala kampung yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah kampung, pengawasan
Pembangunan kampung akan semakin berhasil bila dilakukan bersama dengan masyarakat. Dalam hal kita sebut dengan partisipasi. Pembangunan kampung lebih diutamakan dalam suatu proses swasembada. Untuk itu, partisipasi dari masyarakat sangat diharapkan. Tetapi keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh kampung, batas navigasi tentunya diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan yang saling berbanyak. Dalam menyampaikan penjelasan mengenai rancangan peraturan kampung tentang rencana kerja pemerintah kampung Kerangsari tahun 2024 dan anggaran pendapatan dan belanja kampung tahun anggaran 2024 dilakukan adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa setiap desa. Penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2023. Hal tersebut akan dijelaskan pada penjelasan di bawah. Dasar hukum penyusunan rancangan peraturan kampung ini adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Barat. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014. Penjelasan Kepala Kampung mengenai rancangan perkara. 1. RKPK tahun 2024 dan APBK tahun anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 tentang petunjuk atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024 telah diuraikan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan. Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas
yang bersumber dari dana desa untuk 1. Penanganan kemiskinan ekstrim. B. Program ketahanan pangan dan hewan. C. Program pencegahan dan penurunan stunting skala desa. Dan D. Program sektor prioritas desa melalui bantuan permodalan BUMD. Kemudian berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 146 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa dalam pasal 16 dijelaskan bahwa pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa untuk A. Program perlindungan sosial berupa BLT. B. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani. C. Program pencegahan dan penurunan stunting skala desa. Selanjutnya berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2001 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 yang berisi dana desa ditentukan penggunaannya untuk A. Program perlindungan sosial bantuan langsung tunai desa paling banyak 25%. B. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Dan C. Program pencegahan dan penurunan stunting skala desa. D. Program sektor prioritas lainnya. Berdasarkan pedoman teknis di atas, penjabaran APBK Wonosari tahun anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut. A. Pendapatan asli kampung sebesar 5 juta. 2. Pendapatan transfer terdiri dari dana desa sebesar 716.151.000 rupiah. Alokasi dana kampung atau ADK sebesar 619.436.446 rupiah. Total sebesar 1.387.446 rupiah. 3. Pendapatan lain-lain sebesar 46.767.800 rupiah. B. Belanja. 1. Bidang 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung sebesar 641.913.969 rupiah, 31 sen. 2. Bidang pelaksanaan pembangunan kampung sebesar 488.995 rupiah, 30 sen. 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan kampung sebesar 99.381.000 rupiah. 4. Bidang pemberdayaan masyarakat kampung sebesar 147.550.000 rupiah. 5. Bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak sebesar 136.800.000 rupiah. Dari keterangan di atas dapat kami jelaskan bahwa
tahun 2024 ini terdapat pendapatan hasil kampung yang bersumber dari bagi hasil dari badan usaha milik kampung Mawaris Sejahtera dalam bentuk uang tunai sebesar 5 juta rupiah, dengan pendapatan lain-lain yang bersumber dari konfirmasi koreksi kesalahan belanja tahun 2022 sebesar 46.767.800.000 rupiah. Selanjutnya, merujuk dari ketiga peraturan tentang dana desa di atas dapat kami uraikan. A. Penganggaran bidang perlindungan sosial berupa BLT desa sebesar 136.800.000 rupiah dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 38 kepala keluarga. B. Penganggaran bidang ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Kampung Merangsari, RT, RW, dan tokoh masyarakat disepakati untuk dipergunakan untuk program penanganan pengadaan mesin dryer, pengering beserta gudang dengan total anggaran sebesar 147.550.000 rupiah. Jumlah ini sesuai dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023. Lain-lain, pada kesempatan ini kami menyampaikan juga bahwa pembangunan Kampung Merangsari telah melaksanakan pembangunan tahun anggaran 2023. Pada prinsipnya semua kegiatan setelah perubahan telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut. A. Silpa dana desa tahun anggaran 2023 sebesar 79.886.995 rupiah,30 sen. B. Silpa alokasi dana kampung tahun anggaran 2020 sebesar 48.723 rupiah,31 sen. Maaf, tahun 2023. C. Dana desa tahap 1 sebesar 388.252.800 rupiah. D. Alokasi dana kampung tahap 1 sebesar 350.870.158 rupiah,20 sen. E. Dana desa tahap 2 sebesar 388.252.800 rupiah. F. Alokasi dana kampung tahap 2 sebesar 233.913.438 rupiah,80 sen. G. Dana desa tahap 3 sebesar 194.126.400 rupiah. Dari keterangan di atas perlu kami sampaikan bahwa tahun anggaran 2023 ini kembali pemerintah Kampung Merangsari dapat melakukan penyerapan APBD sebesar 100% dengan realisasi pelaksanaan kegiatan 100%. Dan dalam pelaksanaan realisasi tersebut bukan tanpa kendala,
Terlambatnya proses transfer dari RKD dan RKU ke rekening kamu masih menjadi masalah utama hingga proses pelaksanaan program juga ikut terlambat. Tentunya dengan segala upaya dan kemampuan para pelaksanaan kegiatan sudah melaksanakannya dengan maksimal. Hal ini juga dialami oleh kampung-kampung yang lain. Di tahun 2024 ini kami pemerintah, para kasih dan kaum selalu melaksanakan untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan mempercepat laporan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan pelaksanaannya. Sebagai penutup dari penjelasan ini, maka kami menyerahkan bahwa berupa 1. Rancangan peraturan Kampung Murangsari tentang rencana kerja pemerintahan Kampung Murangsari tahun 2024 dan rancangan peraturan Kampung Murangsari tentang anggaran pendapatan dan belanja kampung tahun anggaran 2024 untuk mendapat persetujuan Bamuskam dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan kampung. Sebelum kami mengakhiri penjelasan ini, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat agar untuk terlibat dalam pembangunan kampung agar dapat mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi kepala kampung sehingga memberikan dampak yang baik bagi kita di Kampung Murangsari untuk mencapai kesejahteraan. Murangsari 15 Juli 2024. Kepala Kampung Waris Eskom. Demikian nota keuangan yang bisa kami sampaikan sebagai bahan penerapan KPK dan BPK tahun 2024 dan nota keuangan tahun anggaran 2023 sebagai transparansi dan masyarakat apa pemerintahan jangan sudah mencapai 100%, itu ada tidak ada yang lebih dan kami juga coba membuka setransparan mungkin apa yang kami laksanakan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Om Syahdu Syahdu Syahdu.